Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sa'adatul asatidati wa sa'adatul kawadir al-muhtaramin wal afadil. Ustadz dan para kader yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh rahmat ini dalam halaqah ilmiah at-tadabburiyah al-Qur'aniyah. Semoga Allah menjaga kita dan selalu memberikan kesehatan yang prima dan selalu menjaga ibadah-ibadah kita sampai kita husnul khatimah. Amin. Summa amin. Baik, ayat yang pendek ini, walaupun pendek, tapi mempunyai pengertian sangat mendalam. Subhanallah. Pendek, tapi pengaruh daripada ayat ini sangat mendalam. Baik, kita membahas dari segi i'rab. Bal itu termasuk harfu ataf. Yufidu berfaedah. Al-idrab. Idrab di sini adalah permisalan. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Itu daraba itu bukan berarti memukul. Tapi Allah memberikan permisalan. Itu maknanya yufidul idrab. Maksudnya yufidul idrab di sini ay al-intiqalu minal kalami sabiq ila kalamin jadidin. Jadi al-intiqal perubahan dari perkataan sebelumnya kepada perkataan yang baru. Ini baru. Perkataan sebelumnya ini bla 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 sebagaimana ayat sebelumnya, dan ini yang baru. Baru di sini apa? Akan dijelaskan dalam i'rab selanjutnya. Adalah balillahu maulakum. Ini namanya kalamun jadid. Perkataan baru. Baik. Kemudian Allah. Lafzul jalalah. Dan dia mubtada. Artinya permulaan kalimah. Marfu' dia berbentuk u atau marfu' rafa'. Wa alamatu rafihi dan tanda rafa'nya dia mubtada tadi dhammah zahirah. Allahu hu. Wa huwa dan dia juga ismun. Ismun daripada bal. Jadi dia juga sebagai mubtada dan dia juga lafzul jalalah dan dia juga ismun daripada bal. Bal di sini sudah Ustaz jelaskan tadi fi ba'dil i'rabat di sebagian daripada i'rab bal. Yaitu au mubtadaun wal jumlah khabar bal fi i'rabin akhar. Jadi bal di sini Allah itu mubtada, bal itu adalah jumlah khabar, bal fi i'rabi ukhra, di dalam i'rab yang lain. Jadi kita bisa juga mengi'rab sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam i'rab ini. Maksudnya di situ i'rabatun ukhra.
Maulakum. Maula di sini artinya dia jadi khobar karena Allah tadi sudah mubtada'nya. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Apa itu khobar? Artinya memberitahukan tentang mubtada yang diawali tadi. Khobar sini adalah berita. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddara 'alal alifi man'u min dhuhuriha at-ta'adduri. Jadi maulakum. Dan sini harfu marid lagi. Maula. A. Ya. Alif. Alif sini. Khabar marfu wa alamatul raf'i dhamma al-muqaddarah. Ditakdirkan kepada alif. Jadi maula. Alif. Takdirnya kembali kepada alif. Man'u min dhuhuriha hadza ta'adur. Tadi tidak ada dizahirkan. Maula. Jadi tulisannya di sini maula. Jadi tidak ada yaknya muqaddarah, ta'adur karena dia harfu mu'tal. Mu'tal sini artinya harfun sakit. Wal kaf. Di mana letak kafnya ini? Kum. Maulakum. Kum. Kaf sini adalah dhamir muttasil. Dhamir yang terhubung. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi kum di sini disebutkan adalah dhamirun muttasil. Jadi ada muttasil dan ada munfasil. Kita sama-sama telah menyimak sebelumnya. Dan kedudukan kum ini bukan mansub, bukan pula marfu, tapi majrur. Karena dia mudhafun ilaih. Pasti. Kalau mudhafun ilaih itu pasti majrur. Maulakum. Khabaru marfu wa alamatu rafi ad-dhamma al-muqaddara 'ala al-alif man min dhuhuri at-ta'adur wal kaf dhamiru muttasil fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Maula ini an-nasir al-wali. An-nasir maula maka ada nama di antara kita ada nama alif maulana ya. Alif maulana. Ada namanya maulana. Maulana kalau kita kembalikan kepada asli maknanya al-wali. Wali itu adalah orang yang mau memberikan wilayah kepada kita, kekuasaan. Siapa dia? An-Nasir, adalah penolong. Jadi kalau ada kita namanya Maulana, tapi Maulana di sini yang disebutkan nama ustadz kita bukan Tuhan kita. Tapi dia mengambil sifat daripada sifat Allah. Alif maulana. Alif itu artinya jina. Ulfah. Jina. Bukan jima, tapi jina. Alif. Ya. Masya Allah. Lebih baik lagi. Tapi dari segi ta'rif salah. Jidan. Jidan maulana. Setinya jidan itu sangat baik. Maulana itu adalah nasiruna, sifat atau sayyiduna. Jidan maulana. Maklumlah kita memang perlu. Maka saya berharap ustaz-ustaz ini sudah menjadi kader terbaik di Hidayatul Alamin. Marilah memberikan nama yang ada i'rafnya. Jangan asal jidan sangat baik. Maulana, nasiruna, penolong kita. Udah disambung aja. Jadi kita berharap yang punya anak lagi nanti, insyaallah buat anak banyak-banyak ya. Tazawwajul wadud al-walud. Kawinlah orang yang saling cinta menyintai dan walud. Walud itu artinya yang punya keturunan. Dan tentunya
Pak Umer dan kita semuanya yang sudah tahu paham bahasa Arab, tolong diberi nama yang bisa di-i'rab. Jangan Jidan Maulana. Bagus namanya. Tapi kalau di-i'rab salah. Tidak benar. Baik. Itu tambahan dari Ustadz. Jadi maulakum al-maula tadi yang dimaksud dengan an-nasir. An-nasir itu adalah penolong. Al-wali. Kenapa Allah disebutkan wali? Ada waliul amr, waliul fasal, ya. Semua ada wali. Artinya diberi kepemimpinan untuk menguasai tanggung jawab wali. Tapi yang wali di sini adalah Allah. Allah punya tanggung jawab yang sangat besar. Baik, ustadz-ustadz yang saya sangat cintai dan banggakan dan saya senang pada ustadz-ustadz ini dalam hati saya. Dan insya Allah saya akan bawa mati. Saya akan ingat terus nama-nama ustadz kita di sini sebagai doa kita. Jadi itulah kebatinan, gerakan kebatinan ini susah ustadz. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan nasirnya siapa? Allah. Allah. Amin. Jadi wahwa. Subhanallah. Maulakum di sini ada tambah lagi wahwa. Jadi wa di sini jelas wawul hal, wawu keadaan. Jadi wawu keadaan dia juga ataf. Jadi wawu ataf sebelumnya tapi bentuknya keadaan. Keadaan siapa? Keadaan maula. Maula itu siapa? Al-wali. Al-wali itu siapa? An-nasir. Penolong. Baik. Jadi wa huwa al-wawu wa wil hal. Huwa dhamirun munfasilun mabniun fi mahalli raf'in mubtada. Munfasil artinya terpisah. Wa huwa yadhhabu, ya. Itu munfasil. Jadi ada muqaddarna kepada huwa yang tidak ada. Kalau muttasil itu biasanya domirnya itu wawu jamaah yang ada kedekatannya. Jadi itu namanya munfasil. Dami domiru mabni fi mahalli raf'in mubtada. Dia sebagai mubtada. Wal jumlah ismiyah fi mahalli nasbin. Jadi sini mubtada. Allah tadi mubtada. Di sini Allah. Wahwa. Mubtada lagi. Kemudian khobarnya. Di sini disebutkan khabaru marfu wa alamatu rafi ad-dhamma ad-dhahira wa huwa mudhafun an-nasirin. Nasirin khabar. Kenapa dia jadi khabar? Karena dia ada mubtada dan dia adalah mudhaf. Kemudian an-nasirin terakhir mudhafun ilaih majrur jelas wa alamatu jarhi al-ya nasirin ya nasirin li'annahu jam'u mudzakkar salim. Itu i'rab yang benar dan tepat sesuai dengan tuntunan kaidah i'rabiyah. Baik Ustaz, kita jelaskan dalam ayat yang pendek ini tapi mempunyai makna yang sangat mendalam untuk kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Sa'di ayat 150 bahasa Arabnya tafsirus Sa'di bacanya begitu. Li ayati mi'a wa khamsin min surati Al-Imran dari surah Al-Imran yuwaddih daiman yaqulu Sa'di yuwaddih artinya menjelaskan. Apa yang dijelaskan oleh Sa'di? Annallahu ta'ala sesungguhnya Allah yukhbiru memberi berita gembira kepada orang mukmin. Bi annahu hu di sini domirnya kepada Allah. Bi annallaha maulahum bahwa Allah itu adalah waliyukum, nasirukum.
Tidak ada wali kecuali wali Allah. Jadi wali ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya wali, maka kita akan tidak dibimbing. Siapa pembimbing kita yang sebenarnya adalah Allah. Jadi marilah sama-sama kita membuat diri kita, wilayah kita ini adalah wilayah Allah. Kalau kita sudah mewilayahkan Allah dalam diri kita, dalam kehidupan itu tenang Ustaz. Tidak ada lagi rasa iri, dengki, hasad, ya, berbuat tidak baik. Karena kita tidak mau wilayahkan Allah pada diri kita. Jadi wilayah ini adalah sangat penting. Baik, Ustadz. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Jadi Allah itu adalah menjadi wali kita. Menjadi orang mukmin saja. Tidak jadi wali orang kafir. Orang munafik. Walinya itu adalah syaitan. Wali kita adalah Allah. Ay mutawalli umurahum. Dan Allah itu memberikan kepada kita bahwa seluruh perkara itu tawalinya itu Allah. Perkara apa saja? Perkara mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Semua umur ini, sya'an ini yang kita kerjakan setiap hari itu walinya Allah. Wa mudabbir syu'unahum. Dan Allah lah yang penguasa. Mudabbir ini adalah penguasa dari segala keadaan kita. Itu pertama ya, mutawalli umurahum, satu. Kedua, Allah itu mudabbir. Dan ketiga, Allah itu nasir, penolong. Dan Allah itu hafiz. Hafiz itu menjaga. Itu yang dimaksud dengan maulakum. Wa hadza fihi ikhbarul lahum. Dan ini memberikan berita kepada orang-orang mukmin dan basyarah. Basyarah adalah kegembiraan. Artinya kebatin kita itu jadi tenang, yang sangat tinggi, sangat mulia. Wa huwa khairun nasirin. Kenapa Allah sebutkan wa huwa lagi di sini? Tidak menyebutkan wallahu khairun nasirin. Balillah Allah nasirukum, kemudian wa huwa. Wa huwa di sini adanya kembali kepada Allah. Kepada Allah. Jadi tidak kalau bahasa Ustadz dalam kalimat hari-harian boleh. Balillahu maulakum wallahu khairun nasirin. Indahnya bahasa Arab, tidak diulang lagi nama Allah tadi. Allah huwa afdal. Allah adalah sebaik-baik mayunasir. Sebaik-baik Allah yang menolong. Wa yu'ain. Yu'in sama dengan yunasir. Maknanya taradufnya sama, menolong. Fala yastahiqquna ayyatawallahu ghairahu aw yakhshaw ahadan siwa. Ini letak syirik. Jangan sampai syirik. Maksudnya begini, fala yastahiqqu al-mu'minun, orang mukmin tidak berhak ayyatawalla al-mu'minun, maknanya begitu, berwali, berwilayah ghairahu selain Allah. Jadi kita mari kita berwilayah sama Allah. Atau yakhshaw di sini mana yakhsha al-mu'minun ahadan siwa. Yakhsha selain Allah. Ya. Ini ahadan itu artinya menduakan Allah. Allah itu ahad. Maka perbedaan antara kul huwallahu ahad dan kul huwallahu wahid. Ahad di sini tidak ada duanya. Ahad. Kalau huwallahul wahid ada isnani, ada salasa, ada arba'a, ada khamsa. Maka disebut ahad. Satu. Walasani, walasalis, wala rabi'. Maka di sini disebutkan wahayasau ahadan. Kita boleh takut kepada sesuatu selain Allah. Bal yajibu alaihim,
Maka wajib bagi orang mukmin ayatamidu alaihi wahdahu, bersandar hanya kepada Allah. Ini letak makna tauhid sempurna. Kemudian makna daripada ayat ini, tanha, Allah melarang satu, taatul kafirin, taat kepada orang kafir. Dan kedua, tawajjuhul mukminin ilallah, supaya kita ini tawajjuh, pusat tarkis kita, kehidupan kita orang mukmin hanya Allah semata-mata. Kenapa Allah semata-mata? Sebab dia maulah kita. Sebab dia nasir kita. Maka kita tawajjuh hanya semata pada Allah. Wallahu yatawalla amrahum wa ya'simuhum. Karena Allah itu adalah yang memberikan perlindungan kepada perkara orang mukminin dan menjaganya. Jadi Allah itu menjaga kita. Jadi kita bangun tidur, siapa yang menjaga kita? Allah. Semoga kita dijauhkan dari godaan-godaan setan. Wa huwa khairu mu'in, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Liman yatawakkal alaihi, bagi siapa yang bertawakal pada Allah. Ini satu lagi ini yang penting. Kadang-kadang kita lupa. Wa yukhlisu lahul ibadah, dan kita harus ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Wa ta'ah. Kesimpulan daripada tafsir ini, fi hadil ayat yu'akkid asy-Syaikh As-Sa'di anna 'alal mu'minin ayyattahidallahu wahdahu waliyan wa nasira. Subhanallah. Syekh Sa'di kita pelajari buku kitab ini, menekankan bahwa pada orang mukmin, kita semua insyaallah menjadi orang mukmin, hanya berwilayah, ya, meminta bantuan hanya kepada Allah wahdahu. Itu satu. Kedua, wa nasiran, bahwa Allah adalah penolong. Kenapa Allah nasiran? Karena Allah wal mutawalli di umurihi. Karena Allah lah satu-satunya yang memberikan perlindungan kepada perkara-perkara urusan kita. Wa huwa khairun, dan Allah sebaik-baik mayu'inu, menolong, wa yangsur, da'iyan ila siqah al-mutlaqah. Jadi kita harus siqah pada Allah. Kalau kita udah trust kepada seseorang, akhirnya itu orang itu aja yang kita percaya. Itu trust. Jadi kita juga harus trust kepada Allah. Siqah. Siqah ini susah kalau kita tidak ditarbiyah. Jadi kalau kita selalu ditarbiyah. Masya Allah, jazakallah khair. Al-Ustadz kita, Al-Fadil kita selalu mentarbiyah kita supaya kita siqah, menjadi orang yang terpercaya. Dan percaya kita ini kepada siapa? Kepada Allah. Siqah kita al-mutlaqah billah, satu, wal ibtidat an muwalatil kafirin, dan kita jauh daripada muwalanya orang kafir. Wal iyadu billah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wahdina ila subulis salam wa ila siratil mustaqim. Al khairu lil jami'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.